Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya yang kedua. Ini kita masih membahas tentang program hamil. Alhamdulillah ini saya dapat kiriman dari salah satu subscriber saya yang berasal dari Aceh. Jadi saya dikirimin topi. Ini topi Aceh sih sebenarnya. Ini yang saya pakai, sama dikirim dua. Makasih untuk yang mau ngirimin. Insya Allah akan kita pakai untuk video-video berikutnya. Ini topi ini sama seperti yang dipakai sama Sandiaga Uno. Mungkin ada waktu dia berkunjung ke Aceh. Alhamdulillah, makasih. Video kedua ini kita juga akan tetap membahas tentang program hamil, lanjutan dari video yang pertama. Mungkin untuk video yang pertama bisa dilihat di link di bawah ini. Ini merupakan video lanjutan dan nanti kita akan buat beberapa pecahan dari video dalam judul yang sama tentang program hamil. Untuk video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung masa subur. Banyak ditanyakan ke Facebook kita, bagaimana sih dok untuk menghitung masa subur, gimana trik-triknya biar bisa cepat hamil, dan itu sering ditanyakan. Jadi untuk video ini kita khusus membahas tentang masa subur. Untuk menjelaskan tentang masa subur, di sini kita akan membahas sedikit tentang siklus menstruasi. Di mana siklus menstruasi ini setiap wanita tuh berbeda-beda. Ada siklus yang 28 hari, ada siklus yang cepat dalam 1 bulan bisa 2 kali menstruasi. Bahkan ada yang siklus yang berlangsung lama, bisa 2-3 bulan sekali. Jadi sangat variasi. Kenalilah bagaimana siklus menstruasimu untuk memudahkan menghitung masa subur. Jadi untuk gambar di depan ini adalah siklus menstruasi yang normal untuk 28 hari, di mana pada proses menstruasi ini terdiri atas beberapa fase, di mana yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian yang kedua fase proliferasi, kemudian fase sekresi, kemudian premenstrual fase. Jadi hampir semua wanita pasti akan mengalami proses seperti ini jika mens setiap bulan. Kita bahas sedikit tentang masa menstruasi. Menstruasi ini rata-rata dikatakan normal 2-7 hari, itu dikatakan normal. Jadi di proses yang pertama ini adalah terjadi proses peluruhan dari endometrium. Jadi ini darah yang keluar pada saat mens. Setelah bersih, kemudian akan diikuti oleh fase proliferasi, di mana fase ini sel-sel endometrium dia akan menebal kembali, sehingga nanti di hari ke-14 biasanya akan terjadi pecahnya sel telur. Di sini terjadi fase ovulasi. Disinilah yang dikatakan masa subur. Setelah mengalami proses ovulasi, diikuti dengan fase sekresi, di mana endometrium ini mulai menebal, berkelok-kelok, dan nanti masuk kepada fase premenstrual, dilanjutkan dengan balik lagi ke sini. Jadi menjadi masa menstruasi lagi. Jadi bagaimana menghitung masa subur untuk yang siklus 28 hari? Untungnya pada siklus 28 hari kita bisa menghitung dari awal men atau bisa juga dari saat akan timbulnya men. Karena ketemunya di angka yang sama, di 14 hari. Jadi dari hari pertama kita bisa hitung kurang lebih di hari ke-14 sesudah atau pada saat men hari pertama. Itu masa suburnya di sini. Plus minusnya 3 hari. Jadi kemungkinan masa suburnya antara tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Atau bisa juga kita ukur atau hitung dari saat men akan datang. Jadi dari hari ke-8 dikurangi 14 hari, jadi kembalinya ketemu angka yang sama. Jadi kelebihannya pada siklus men yang rutin setiap bulan, kita agak mudah untuk menghitung masa subur. Yang jadi problem tuh bagaimana seandainya kalau mennya nggak teratur. Jadi kita harus pahami dulu yang proses ini akan tetap berlangsung seperti ini. Oke, kemudian bagaimana sih variasi-variasi dari siklus menstruasi tadi? Seperti saya katakan di awal tadi, siklus men itu ada yang berlangsung 25 hari, ada berlangsung 28 hari, ada yang siklus panjang, berlangsung 35 hari. Untuk siklusnya, perbedaannya hanya di bagian fase men sama fase proliferasi. Sedangkan di fase luteal atau sekresi tadi sama. Yang jadi kesulitan kita adalah pada siklus-siklus panjang bagaimana kita menghitung masa subur. Karena masa subur selalu 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi bukan kita hitung dari awal men, tapi kita hitung dari
kapan kira-kira men di bulan yang akan datang. Kalau untuk siklus 28 hari seperti yang saya jelaskan yang pertama, sama antara 14 hari sesudah atau 14 hari sebelum men yang akan datang. Jika mensnya 25 hari, masa ini lebih pendek. Jadi kita tetap menghitungnya 14 hari sebelum haid yang akan datang, plus minus 3 hari. Yang problemnya adalah yang fase 35 hari. Jadi bukan dihitung dari 14 hari sesudah men, tapi kira-kira kalau dihitung nanti ketemu polanya tanggal berapa, kemudian dihitung dari saat ketika perkiraan men di bulan akan datang atau siklus akan datang, kita mundurkan 14 hari. Yang paling ribet di sini karena siklusnya sangat bervariasi sehingga susah untuk ketemu masa suburnya kapan. Makanya biasanya kalau untuk siklus-siklus yang nggak teratur ini, sebelum kita menuju untuk proses program hamil atau mencari masa suburnya, tetap kita harus membuat mennya teratur. Caranya bagaimana? Macam-macam. Bisa dengan pemakaian pil KB selama 3-6 bulan. Ketika mennya sudah teratur, dilepas, kita lanjutkan ke program hamil. Atau obat-obat khusus yang dipergunakan untuk mengatur siklus. Selain menghitung seperti ini, bisa juga kita dengan memakai aplikasi-aplikasi dan itu banyak di App Store, cara menghitung masa subur itu bisa dipakai. Tapi masalahnya kebanyakan menghitung masa subur itu untuk men yang kita bisa lihat polanya. Tapi kalau untuk men tidak teratur, tetap sulit kita untuk menentukan masa subur. Jika Anda kesulitan menghitung masa subur, segera konsultasikan ke dokter terdekat, dokter kandungan terdekat. Nanti biasanya akan dibantu oleh dokter untuk menghitung masa subur atau melihat pola masa subur. Oke, saya kira ada gambaran. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, komen di kolom komen di bawah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di komen-komen di bawah. Ini adalah contoh bagaimana cara kita menghitung masa subur. Saya memakai kalender. Saya contohkan aja untuk siklus yang 28 hari. Dimana anggaplah misalnya tanggal 1 ini adalah hari pertama menstruasi. Jadi untuk siklus 28 hari, masa subur itu bisa kita hitung pada hari ke-14, dihitung dari hari pertama. Atau sama juga bisa dihitung 14 hari sebelum perkiraan haid yang akan datang. Misalnya kalau haidnya tanggal 28, kemungkinan 14 hari sebelumnya di tanggal 14. Untuk siklus 28 hari, itu hitungannya sama antara sesudah men hari pertama atau sebelum men yang akan datang. Untuk contoh di sini misalnya masa suburnya di tanggal 14. Kapan hubungan yang dianjurkan untuk mempercepat kehamilan? Yaitu plus minus 3 hari sebelum dan sesudah masa subur. Jadi kalau katakanlah tanggal 14 ini masa subur, hubungan bisa dilakukan tanggal 11 ini hubungan, kemudian tanggal 13 hubungan, tanggal 15 hubungan, tanggal 17 hubungan. Jadi setiap bulan dicoba aja, dihitung masa suburnya kapan, kemudian pada saat-saat masa subur itu diselang 1 hari, jangan setiap hari, itu juga nanti nggak bagus untuk kualitas sperma. Jadi selang sehari plus minus 3 hari sebelum dan sesudah masa subur. Jika 1 tahun cara ini dicoba nggak hamil-hamil juga, silakan hubungi dokter kandungan terdekat untuk dievaluasi kira-kira ada masalah atau tidak di kandungan Anda. Oke, demikian tips dan trik dari saya bagaimana cara menghitung masa subur. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu dan pasangan-pasangan muda yang baru menikah dan ingin segera punya anak. Jika video ini berguna bagi kalian, jangan lupa subscribe di bawah, tekan tombol lonceng dan ikuti video-video berikutnya sehingga banyak ilmu yang bisa kita share di sini. Jika ada pertanyaan yang kira-kira kita bahas nanti di video berikutnya, jangan segan-segan untuk menulis komen di bawah. Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di oke. Sampai berjumpa
Pak. Alah, alah, alah.